Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Gisdari Saldi Lafda dari Kopma IAIN Bone. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi peran serta anggota koperasi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa ada dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita mulai dari memaknai kata per kata. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni seni lakon atau pemeran utama itu. Terus yang kedua, anggota ialah berasal dari definisi secara administrasi yang berarti tercatat di sebuah kelembagaan atau instansi. Yang kemudian koperasi ialah usaha bersama atau dalam bahasa Inggrisnya co-op and operation. Co-op yang artinya bersama, sedangkan operation artinya usaha. Itu menurut definisi secara umum. Terus kemudian kesimpulannya, peran serta anggota ini ibarat suatu kebutuhan anggota terhadap koperasinya, di mana bentuk kepedulian anggota harus diimplementasikan di dalam sebuah koperasi. Kemudian dalam hal ini tujuan daripada koperasi ialah memberikan kesejahteraan pada anggota khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu bentuk pola pendidikan yang terstruktur, yang dimana dalam takaran ini koperasi membentuk pola pengkaderan melalui kurikulum 2013. Ialah yang pertama ada Diklat Sarkop, yang kemudian Diklat Mengkop, yang ketiga Dikjud atau pendidikan lanjutan, yang dimana dari ketiga hal ini disinilah para anggota diberikan wadah untuk berpartisipasi dalam bentuk ranah pendidikan. Dari hal inilah anggota patut belajar bagaimana memaknai koperasi secara umum maupun secara khusus. Nah, yang kemudian ada pun beberapa prinsip yang anggota mesti pahami. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Apa makna daripada hal ini? Yang dimana kesukarelaan anggota ketika ingin masuk di dalam koperasi, yang kemudian tidak ada paksaan di dalamnya. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah pengelolaan yang dilakukan secara demokratis. Nah, hal ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan koperasi, yang dimana segala bentuk pengelolaan yang ada di koperasi transparansi istilahnya. Itu. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Yang kemudian hal ini dinilai daripada tolak ukur anggota berpartisipasi dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk transaksi. Prinsip yang keempat ialah pemberian belas jasa yang terbatas terhadap modal, yakni maksudnya ialah modal dalam koperasi tidak untuk mencari sebuah keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Itu. Yang kemudian prinsip kelima adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini dalam bentuk apa? Dari segi anggaran, dari segi pengelolaan. Dalam hal ini kemandirian koperasi mampu mengelola usahanya secara mandiri, tidak terikat oleh pihak manapun. Tuh. Prinsip keenam yakni pendidikan koperasi. Nah, inilah yang menjadi fundamental dalam hal ini Diklat Sarkop, Diklat Mengkop, dan Diklat Lanjutan. Ia menjadi fondasi awal daripada pendidikan koperasi, yang dimana implementasinya terhadap anggota sangat berdampak, baik dari segi pemahaman makna koperasi, ideologi koperasi, maupun pemahaman tentang kaidah-kaidah tentang perkoperasian. Terus yang terakhir, prinsip ketujuh ialah kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama dalam hal apa? Hal dalam segi pendidikan, baik dalam segi pendidikan maupun dalam bentuk usaha. Nah, dari hal urgen untuk beberapa hal dari segi pendidikan ialah terakhir adalah evaluasi, yang dimana evaluasi terhadap anggota sangat perlu
sangat perlu untuk bagian daripada pendidikan. Namun dalam takaran ini evaluasinya bukan dalam bentuk menurunkan atau membuat mental para anggota atau para peserta ini jatuh. Tidak seperti itu, namun melainkan membangun kembali atau merangsang kembali ide-ide yang ada pada anggota itu sendiri. Ya, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya mengutip kata-kata dari Suroto. Pendidikan mampu memberikan Anda pengetahuan, namun pendidikan koperasi mampu memberikan Anda kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.